Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan masjid di satu wilayah, di satu kampung, boleh lebih dari satu. Semakin banyak masjid, semakin syiar, semakin semarak kegiatan orang Islam dilaksanakan di kampung itu. Jadi tidak ada larangan untuk membangun masjid lebih dari satu, dan sehebat serta sebesar apapun silahkan masjid itu dibangun lebih dari satu dalam satu kampung atau satu wilayah, untuk digunakan sholat 5 waktu berjamaah, digunakan untuk sholat sunnah tarawih berjamaah, sholat sunnah witir, sholat sunnah yang lainnya, atau untuk digunakan kegiatan majelis taklim, belajar Al-Quran, maka itu akan jauh lebih hebat, lebih semarak kegiatan Islam di kampung tersebut, semakin banyak masjid yang dibangun. Tapi ketika masjid itu digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat, maka ada aturan-aturan khusus yang berbeda dengan sholat yang lainnya, yang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat Khulafaur Rasyidin pun dicontohkan. Satu wilayah pelaksanaan sholat Jumat hanya satu. Nah, itu kemudian dijadikan dalil oleh para ulama ahli fikih, menetapkan bahwa sholat Jumat di satu wilayah itu harus satu, kecuali ada hal-hal yang dibenarkan oleh syariat sehingga sholat Jumat dalam satu wilayah boleh dilaksanakan lebih dari satu. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di kitab Fathul Mu'in halaman 41 beliau menjelaskan, wa min syurutiha alla yasbiqoha bitaharrumin wala yuqarinaha fihi jum'atun bimahalliha illa in kasura ahluhu wa asura ijtima'uhum bimakanin wahidin minhu walau ghairu masjidin min ghairi luhukin mu'adzin fihi payajuju hinaidin ta'adduduha lil hajati bihasbiha. Termasuk syarat sah sholat Jumat, maka alla yusbiqoha bitaharrumin, sholat Jumat di satu wilayah itu tidak didahului oleh takbiratul ihram sholat Jumat yang lain. Artinya tidak ada dua sholat Jum'ah di satu wilayah. Wala yuqarinaha fihi jum'atun bimahaliha, dan juga tidak bersamaan ada lebih dari satu sholat Jum'ah di satu wilayah. Illa in kasura ahluhu wa asura iztima'uhum bimakanin wahidin, kecuali kalau penduduk di wilayah tersebut banyak sehingga masjid yang ada yang digunakan untuk sholat Jumat tidak bisa menampung semua jamaah untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. Pahina idin ya juju hina idin ta'addudu halil hajah bihasbiha. Nah, maka ketika kasus seperti itu diperbolehkan sholat Jumat dalam satu wilayah lebih dari satu karena ada hajat, ada kebutuhan. Kemudian Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Syato dalam kitab Hasyiah I'anah Thalibin jilid 2 halaman 62 beliau menjelaskan, falau sabaqoha bihi jum'atun sahhatil jum'atus sabiqah lijtima'i syara'itiha wallahiqatu batilatun fayajibu an tusalliya zuhran aw qaranaha jum'atun ukhra yaqinan aw syakkan batalatil jum'atani li'anna ibtala ihdahihima laisa bi'aula minal ukhra fawajaba ibtaluhuma. Jika sholat Jumat
yang sudah biasa dilaksanakan di satu kampung, di satu masjid, kemudian ada sholat Jumat yang lain di kampung itu yang mendahuluinya, maka yang sah adalah sholat Jumat yang pertama kali melaksanakan takbiratul ihram. Wallahiqatu batilatun, nah sholat Jumat yang lainnya batal. Maka payajibu antusolliya duhron, wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Au qoronaha jum'atun ukhra yakinan au syakkan, atau sekiranya takbiratul ihram 2 Jum'ah di satu kampung itu, di satu wilayah itu bersamaan takbiratul ihram imamnya secara yakin atau ragu-ragu, maka batolatil jum'atani, kedua-duanya pelaksanaan sholat Jumat tersebut batal. Li'anna ibtola ihdahima laisa bi'aula minal ukhra, karena membatalkan salah satu dari 2 Jum'ah tersebut itu bukanlah keutamaan, artinya satu masjid yang itu lebih baik daripada masjid yang lainnya. Maka pawajaba ibtaluhuma, wajib membatalkan kedua sholat Jumat tersebut yang dilaksanakan secara bersamaan di satu wilayah. Selanjutnya beliau mengatakan wali annal asla fi surati syakki adamu jum'atin mujzi'atin wa yajibu hina idin istinapuha Jum'atun in wasa'al waktu wa illa wajaba ayyusollu dhuhron. Karena hukum asal keragu-raguan yang tadi, sholat Jumat ada 2 sholat Jumat dalam satu wilayah, kemudian ragu mana yang lebih dulu takbiratul ihram imamnya, nah itu berarti tidak cukup, tidak sah sholat Jumatnya. Maka wayajibu hina idin istinapuha Jum'atun, ketika hal itu terjadi sholat Jumatnya harus diulang in wasa'al waktu, itu pun jika waktu sholat Jumatnya masih ada, masih cukup untuk melaksanakan sholat Jumat lagi. Wa illa wajaba ayyusollu dhuhron, kalau waktunya tidak cukup maka wajib sholat zuhur. Selanjutnya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Fiqih Alal Madahibil Arba'ah jilid 1 halaman 350, beliau menuliskan beberapa pendapat ulama dari 4 mazhab tentang pelaksanaan sholat Jum'ah yang lebih dari 1 dalam satu wilayah. Pertama, ulama-ulama Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, beliau berkata, imma anta ta'addadal amkinatu allati tuqamu bihal jumu'atu li ghairi hajatin ila hadat ta'addudi. Terkadang sholat Jumat dalam satu wilayah lebih dari 1 didirikan bukan karena kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, au tata'addada li hajatin, atau bisa jadi karena ada kebutuhan. Contohnya ka'ayyadiqal masjidul wahid an ahlil baldah, masjid yang sudah biasa digunakan untuk sholat Jumat tidak dapat lagi menampung jamaah untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka ketika itu terjadi, fa'idza ta'addadatil masajidu awil amkinatu allati tuqamu bihal jum'atu li ghairi hajatin kanatil jum'atu liman sabaqa bis sholati. Salat Jumat yang dilakukan lebih dari 1 dalam satu wilayah karena memang didirikannya bukan karena kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, maka sholat Jum'ah yang paling dahulu lah yang dihitung sah, dengan syarat bisyarti ayas buta yakinan annal jama'ata allati sholat bihadal makani sabaqat ghairoha bitakbiratil ihrami, punya keyakinan bahwa jamaah itu takbiratul ihramnya lebih dulu daripada sholat Jumat yang lainnya. Amma idalam yasbut dalik,
bal sabata annahum shollu jami'an fi waqtin wahidin, tetapi ketika tidak ada keyakinan, bahkan kejadiannya adalah dalam waktu yang sama mereka sholat, bi an kabaru takbiratul ihrami ma'an, takbiratul ihramnya bareng, awaqo asyakun bi annahum kabaru ma'an, atau ada keraguan bahwa mereka takbiratul ihram, aw sabaqa ahaduhum bitakbiri fa inna sholatahum tabtulu jami'an, maka ketika itu semua sholat Jum'ahnya dalam wilayah tersebut batal. Wa fi hadhil halati yajibu alaihim ayyaztami'u ma'an wa yu'iduha jum'atan in amkana dzalik, maka ketika hal itu terjadi wajib untuk kumpul dalam satu masjid, dalam satu tempat, dan mengulangi lagi sholat Jum'ahnya jika masih ada waktu untuk melaksanakannya. Wa illam yumkin shallauha zuhron, kalau sudah tidak mungkin lagi maka shallauha zuhron, wajib sholat duhur. Amma idza ta'addadat lihajah fa innal jum'ata tashihu fi jami'iha walaki yundabu ayyusallu dhuhra ba'dal jum'ati. Adapun ketika sholat Jumat dalam satu wilayah itu lebih dari satu dan karena kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, maka Jum'ahnya sah semua Jum'ahnya, tetapi disunahkan untuk melaksanakan sholat duhur setelah sholat Jum'ah. Itu pendapat ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Selanjutnya, ulama-ulama yang bermadhab Maliki, Imam Malik, beliau berkata, idza ta'addadatil masajidu fi baladin wahidin fa innal jum'ata la tasihhu illa fi awwali masjidin uqimat bihil jumu'atu minal balad walau kana bina'uhu muta'akhkharan. Masalan, idza kana fil baladi zawaja lam tuqam bihal jumu'atu summa bunya masjidun uqimat bihil jumu'atu. Ketika terjadi ada beberapa masjid dalam satu wilayah dan dilaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid tersebut, maka fa'inal jum'ata la tasihhu illa fi awwali masjidin uqimat bihil jum'atu minal balad. Yang sah adalah sholat Jumat yang dilaksanakan di masjid yang ada lebih dulu, yang pertama kali ada di wilayah tersebut, sekalipun walau kana bina'uhu muta'akhkharan, pembangunannya itu terlambat atau ketinggalan. Summa bunya masjidin uqimat bihil jum'atu, kemudian dibangun lagi masjid dan didirikan lagi sholat Jum'ah. Summa bunya ba'dahu masjidun akhar uqimat bihil jum'atu, kemudian dibangun lagi masjid yang lain dan dilaksanakan juga sholat Jum'ah di masjid tersebut. Fa innal jum'ata la tasihhu illa bil masjidil ladzi uqimat bihil jumu'atu awalan, maka tetap walaupun dibangun lagi masjid dan dilaksanakan lagi sholat Jumat di masjid-masjid yang baru tersebut, maka sholat Jum'ah yang sah adalah sholat Jum'ah yang dilaksanakan di masjid yang pertama kali didirikan dan digunakan untuk sholat Jumat di wilayah tersebut. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu, jadi tidak asal jadi. Selanjutnya, ulama-ulama yang mengikuti madhab Imam Hambali, beliau berkata, ta'addadatil amakinul lati tuqamu bihal jumu'atu bil baladil wahid imma ayyakuna li hajatin aw ghairu li hajatin aw li ghairi hajatin. Jadi terkadang salat Jumat di satu wilayah lebih dari satu dalam satu wilayah itu bisa jadi karena memang ada kebutuhan, dan bisa juga bukan karena ada kebutuhan. Yang bisa karena kebutuhan, karena masjidnya sudah tidak lagi menampung untuk jamaah sholat Jumat di wilayah tersebut, penduduk tersebut, maka itu boleh didirikan sholat Jumat lebih dari satu dan sah sholat Jumatnya. Sawaun adzina piha waliul amri aw lam ya'dan, baik ada izin dari pemerintah setempat ataupun tidak ada izin. Wa fi hadhil halati yakunul aula ayyusalli dhuhra ba'daha. Nah, dalam kasus seperti ini maka sebaiknya
Setelah sholat Jum'ah laksanakan sholat zuhur. Itu kalau memang adanya sholat Jum'ah lebih dari satu di satu wilayah atas dasar kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Sekarang, jika sholat Jum'ah lebih dari satu dalam satu wilayah bukan karena kebutuhan, fa innal jum'ata la tasihhu illa fil makanil ladzi adina bi iqamatiha fihi waliyul amri wala tasihhu fi ghairihi hatta walau sabaqat. Maka yang terhitung sah adalah sholat Jum'ah yang didirikan atas izin pemerintah setempat, yang lainnya tidak sah. Wala tasihhu fi ghairihi hatta walau sabaqat. Wa idza adina walil amri bi iqamatiha fi masajidin mutaaddidatin li ghairi hajah aw lam ya'dan aslan fas-sahihatu minha ma sabaqat ghairuha bi takbiratil ihram. Ketika kemudian pemimpin dalam satu wilayah itu mengizinkan pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, atau pemimpin tersebut sama sekali tidak mengizinkan, maka pas-sahihatu minha ma sabaqat ghairuha bi takbiratil ihram. Yang terhitung sah adalah sholat Jum'ah yang pelaksanaan takbiratul ihramnya lebih dulu. Fa in waqa'atis sholatu fi waqtin wahid bi an kabaru takbiratul ihrami ma'an batalat sholatul jami' in tayaqqanu dzalik. Tetapi ketika kemudian sholat Jum'ah itu takbiratul ihramnya bersamaan dengan penuh keyakinan bahwa pelaksanaan takbiratul ihramnya bareng-bareng bersamaan, maka batalat sholatul jami'i, semua sholat Jum'ah dalam satu wilayah tersebut batal. Summa idza amkana i'adatuha Jum'atan a'aduha, ketika ada waktu untuk mengulang salat Jum'ah maka harus diulang. Wa illa sholawha zuhron, kalau sudah tidak ada lagi waktu untuk mengulang salat Jum'ah maka hendaklah melakukan sholat zuhur. Amma idalam ta'lam tu'lamul jum'atus sabiqah fa innal jum'ata tasihu fi wahidin ghairi muayyanin fala tu'adu jum'atun. Adapun ketika tidak diketahui sholat Jumat mana yang lebih dahulu, maka sholat Jumatnya sah, satu saja sah tanpa didahulukan dan tidak harus diulang lagi. Walakin yajibu ala jami ayyusallu dhuhra, tetapi semuanya wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian pendapat ulama pengikut mazhab Imam Hanafi, beliau berkata ta'addadal amakinu allati tasihu bihal jumu'atu la yadurru walau sabaqa ahaduha al-akhara bis salati ala sahih. Menurut beliau bahwa pelaksanaan sholat Jum'ah lebih dari satu dalam satu wilayah itu tidak apa-apa, tidak masalah, sekalipun antara sholat Jumat yang satu dengan yang lainnya saling mendahului takbiratul ihramnya. Tapi fa innahu yajibu walakin idza ulima yaqinan man yusallil jumu'ata fi masjidin anna ghairahu sabaqahu minal musallina fil masajidil ukhra fa innahu yajibu alaihi ay yusalliya arba'a raka'atin bi niyati dhuhrin bitaslimatin wahidatin. Ketika orang itu punya keyakinan bahwa sholat Jumat yang dilaksanakannya tadi yang lebih dari satu dalam satu wilayah ternyata didahului oleh takbiratul ihram di masjid yang lain, takbiratul ihram sholat Jumat di masjid yang lain, fa innahu yajibu alaihi ayyusalliya arba'a raka'atin bi niyati dhuhrin bitaslimatin wahidah. Maka wajib untuk melaksanakan sholat 4 rakaat dengan niat sholat zuhur, dilaksanakan langsung 4 rakaat dengan 1 kali salam. Ya, dari penjelasan ulama tersebut itu baru sedikit kitab, masih banyak kitab fikih yang menyatakan tentang kebolehan dan ketidakbolehan atau persyaratan yang khusus untuk pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu dalam satu wilayah. Maka seyogianya
Jangan sembrono, jangan ceroboh, jangan karena egois, jangan karena kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, jangan karena kebencian terhadap pengurus masjid yang sudah ada, kemudian seenaknya semena-mena mendirikan pelaksanaan sholat Jum'ah di masjid yang lain tanpa ada musyawarah terlebih dahulu. Lakukanlah hal yang baik supaya persyaratan-persyaratan untuk melaksanakan sholat Jum'ah lebih dari satu dalam satu wilayah maka sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Jadi jangan karena egois, jangan karena kepentingan pribadi, jangan karena kepentingan golongan, jangan karena kebencian terhadap seseorang atau terhadap golongan yang lain. Allah berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang beriman. Maka sikap kita, ayat selanjutnya dijelaskan, la takum bihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma bihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya, masjid yang didirikan dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang yang beriman, masjid yang didirikan hanya karena nafsu semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongannya, masjid yang didirikan karena kebencian terhadap golongan tertentu. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang beriman. Apaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurubin har panhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan Allah itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 107 sampai dengan 110. Semoga kita semua senantiasa mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan bersama-sama, dan kita melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh para ulama, sehingga kita melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan para sahabat melalui keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.